Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di materi yang kedua ini, yaitu di pembelajaran matematika kelas rendah, kita akan belajar aljabar. Aljabar di matematika kelas rendah atau matematika kelas 1 sampai kelas 3, itu kita lingkupannya berbicara dengan bagaimana siswa bisa mengenal angka itu menggunakan benda-benda yang nyata, gitu ya. Karena aljabar itu kan pensimbolan. Kalau kita di aljabar mungkin di sekolah SMP, SMA kita mengenal adanya X. X itu mewakili angka 5 contohnya ya. Tapi di sini di matematika kelas rendah tidak seperti itu ya. Nah, jadi kita akan melihat pengurangan dan penjumlahan, konsep pengurangan dan penjumlahan dalam matematika gitu ya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu di sini. Nah, oke, penjumlahan bilangan ya. Ini sangat dasar sekali penjumlahan bilangan. Nah, di sini kita melihat peta konsep. Jadi penjumlahan sampai dengan 10. Sekali lagi ini dasar dan pembelajaran yang lainnya dari 11 sampai sekian sampai 100 itu juga hal yang sama ya Bapak Ibu. Ataupun teman-teman. Oke, simbolnya kita siswa harus mengenal simbol operasi hitung nantinya ya, sama dengan dan penjumlahan gitu ya. Ada lambang bilangan 0 sampai 10, kemudian di sana untuk pembelajarannya sendiri kita menggunakan ada cerita penjumlahan, kemudian ada soal cerita gitu ya. Kemudian strateginya bisa dengan pasangan bilangan, bisa menghitung maju, penjumlahan berulang, dan penjumlahan hasil 10. Begitu. Nah, di sini skema pembelajaran ada 3, bidang cerita penjumlahan, berbagai cara melakukan penjumlahan, dan soal cerita penjumlahan. Bapak Ibu. Oke, ini langkah pembelajaran. Ini tidak harus menjadi patokan ketika Bapak Ibu mengajar, tapi ini sebagai dasar ataupun awal dalam pembelajaran. Di sana ada eksplorasi awal. Nah, eksplorasi awal itu menemukan konsep penjumlahan gitu ya. Kemudian selanjutnya ayo mencoba, ayo berlatih, dan ayo bermain gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini eksplorasi awal ya kita memberikan stimulus kepada siswa tentang penjumlahan seperti itu. Mungkin di kelas itu ada Bapak Ibu mencontohkan 2 pensil. Di tangan kanan ada 2 pensil, di tangan kiri ada 3 pensil. Sekali lagi, dalam konsep penjumlahan jangan sampai salah memberikan contoh realnya, gitu ya. Dalam arti Bapak Ibu di kanan 2 pensil, di kiri 2 pulpen, itu kalau jumlahkan tidak bisa ya. Nah, jadi tadi nantinya jadi pensil sama pulpen, tapi harus sesuatu yang sama kalau dijumlahkan, kalau kita ingin mencontohkan dalam bentuk realnya seperti itu ya. Nah, itu ya. 2 pensil, 3 pensil, jadi kalau digabung jadi di satu tangan kanan di berapa? 5. Nah, itu berarti 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Itu hal yang sederhana dalam eksplorasi awal. Kemudian siswa menemukan konsep penjumlahan itu seperti apa. Dari mulai siswa harus tahu apa itu sama dengan, apa itu penjumlahan, simbolnya, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Siswa mencoba menjumlahkan gitu ya dengan gambar-gambar yang sudah disediakan dengan di buku siswa, buku latihan siswa. Mencoba kemudian dengan secara berkelompok pastinya ya, bisa kelompok ataupun mandiri didampingi oleh ibu bapak gurunya, kemudian berlatih, diberikan contoh soal, dan diberikan permainan. Jangan lupa ada selipan permainan.
Ini salah satu contoh-contohnya ya. 4 mobil warna kuning ditambah 4 mobil gitu ya. Nah, ini konsep yang salah. Ini konsep yang benar ya. Semuanya ada 8 kue. Nah, ini 8 kue ya. Nah, tetapi di sini tidak disebutkan kue lapis kobol. Ini sebenarnya kalaupun konsep penjumlahan langsung, ini salah ya, tapi mobil-mobil warnanya oke sama mobil. Tapi kue-kue oke sama kue. Tapi di sini seharusnya eh, 8 kue dalam arti ini masih dibenarkan ini. Kalau saya penjumlahan masih dibenarkan, nanti kita akan melihat apakah ada yang disalahkan gitu ya. Karena ini masih satu, kalau bahasa ini satu kelompok ya, kue-kue. Jadi penjumlahan itu atau dan pengurangan itu harus satu kelompok kue-kue, kelereng-kelereng. Walaupun berbeda warna tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kelereng sama kue atau mobil sama sepatu dan lain sebagainya. Semuanya ada 6, ini adalah semuanya ada 8 apel. Oh, di dalam itu ada 6 ya, ini 6 apel. Kemudian ini boneka sama boneka, oke. Nah, ini sudah oke lah ya, di buku ini sudah, karena di buku-buku sekolah dasar juga masih banyak konsep penjumlahan. Nah, ini pelajaran nanti ini namanya penjumlahan. Jadi simbol dari jumlah itu seperti ini ya. Karena ini sama dengan, jadi 45 itu sama nilainya dengan angka 9. 4 tambah 5 itu sama dengan nilainya sama dengan angka 9. Ya, kenalkan simbolnya dulu. Jadi yang sampai ini 4 tambah 5 itu, yang plus itu apa gitu ya. Itu bahwa itu simbol penjumlahan. Nah, ini juga hati-hati dalam mereka. Ini udah benar ya, walaupun beda warna tadi saya sampaikan ini bisa. Ini juga boleh. Nah, seterusnya ini ya udah. Oke, kita selanjutnya berlatih. Oh, oke, berlatih ini dengan tadi indeng latihan anak-anak dikasih 6. 6 itu dapat dari 2 ditambah 4. Ini 2, ini 4. Warna merah, bunga warna merah ada berapa? Ada 2, ini 4, dan seterusnya seperti ya. Ini contoh-contoh soal seperti ini bisa. Nah, ini satu masalah di buku juga ternyata salah. Tetapi eh, ini tidak terlalu fatal ya Bapak Ibu, tidak terlalu fatal. Karena di sini eh, memang salah ini sebenarnya, tapi ini tidak terlalu fatal juga. Ini tidak langsung ada penjumlahan. Ini mobil, 4 mobil ditambah 4 pesawat. Nah, ini kalau dibentuknya soal cerita ini salah. Untung di sini masih ada benar sedikit ya. Ini hanya 8, 4 tambah 4 mobil. Nah, tapi kan kalau kita menjelaskan 4 mobil tambah 4 pesawat, nah ini jadi 8. Nah, ini ya. Oke, ini juga ada. Oke, ini juga sudah benar ya. Ini nomor ini meragukan nih. Ini bahaya kalau kita ceritakan 4 mobil ditambah 4 pesawat. 8 apa itu ya? Saya jumlah ada. Oke, langkah pembelajaran selanjutnya. Tadi di awal, oh, sorry. Oke, ini ya. Oke, sudah. Ini langkah pembelajaran sangat panjang sekali ya. Ada eksplorasi awal. Ini untuk mengenalkan penjumlahan, menemukan strategi pasangan bilangan, ayo berlatih, dan seterusnya. Ini banyak sekali teman-teman. Jadi langkah-langkah ini silakan teman-teman dari mulai menemukan strategi penjumlahan berulang. Ini mau seperti strategi di penjumlahan berulang itu. Penjumlahan berulang nanti akan contohnya ya. Jadi Bapak di sini tidak akan menjelaskan satu-satu, kan akan panjang. Nah, ini ya. Jadi ini konsep awalnya, teman-teman strategi maju mundur dan seterusnya silakan dieksplor sendiri. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh dari penjumlahan. Ini di sini kita belajar operasi hitung penjumlahan gitu ya, dari mulai dasar. Bisa dengan gambar. Jadi nanti langkah awal mungkin bisa dengan gambar, tetapi selanjutnya harus tanpa gambar gitu ya. Ya, ini tanpa gambarnya. Nah, ini
namanya penjumlahan berulang tadi disampaikan. Penjumlahan berulang ini 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 6, 4 tambah 4 8, dan seterusnya. Ini yang namanya nyatakan dengan penjumlahan berulang. Ini dengan gambar-gambar apa ini ya? Apa? Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita berlatih, ini dengan soal cerita, bercerita. Nah, di situ aja. Ali mempunyai tadi yang saya sampaikan ya kanan kiri ya. Mempunyai 3 pensil merah, kemudian Halim mempunyai 4 pensil hijau. Berapa jumlah semua pensil Halim? Itu ya. 3 tambah 4, 7. 7 pensil ini ya. Kemudian ada 5 siswa di dalam kelas, datang lagi 3 siswa. Nah, ini konsep penjumlahan. Kalau konsep pengurangan, ada 5 siswa dalam kelas, yang kedua keluar dari kelas, berapa orang? Nah, itu konsep pengurangan. Kalau ini konsep penjumlahan secara real, Bapak Ibu. Jadi, jangan lupa sampaikan ke siswa dalam kehidupan nyata juga harus ada, bahwa matematika itu ada dalam kehidupan nyata. Ini contoh-contoh yang lainnya ya, Bapak Ibu bisa ini untuk latihannya, latihan anak-anak banyak. Nah, ini juga kalaupun kita berbicara proyek untuk siswa, ini siswa juga bisa membawakan alat peraga gitu, ada 2 wadah, silahkan bawa kelereng berwarna biru dan hitam, nanti dicembahkan. Itu, ini oke, pengurangan bilangan. Kita sudah selesai penjumlahan, pengurangan. Pengurangan ini juga kebalikan dari penjumlahan. Jadi sama hal seperti perkalian dan pembagian. Bapak Ibu dalam menjelaskan ini harus berbicara pengurangan. Jangan pengurangan dulu baru penjumlahan, tapi penjumlahan dulu baru pengurangan. Ini strateginya banyak sekali ya. Nah, ini sama simbol harus disamakan, simbolnya seperti ini. Notasi bilangan itu sama dengan, kemudian lambang bilangannya. Nah, ini strategi yang digunakan bisa pasangan bilangan, menghitung mundur, pengurangan dari 10. Ini konsep dasarnya sama. Oke, ini cerita pengulangan berbagai selama hubungan penjumlahan dan pengurangan. Ini eksplorasi awal tadi berita pengurangan. Nah, pengurangan cerita, Bapak Ibu bisa tadi berbicara. Di kelas itu ada 6 orang. Jika 2 orang meninggalkan kelas, sisanya berapa orang ya anak-anak? 4. Nah, itu sudah tentang cerita pengulangan. Menemukan konsep pengulangan. Saya bermain ya berarti. Nah, juga ini contoh lainnya. Ibu mempunyai 6 kue. Aku P mau makan 1 kue. Sisanya berapa ya? Sisa kue ibu adalah 5, Bu. Oh, berarti 6 dikurangi 1. 1 yang dimakan UP. Itu 6 dikurangi 1 hasil adalah 5. Oke, ini contoh-contohnya. Mula-mula ada 7 kelereng, Halim mengambil 2, sisanya berapa? Ini berhubungan dengan sisa kalau pengurangan ya, Ibu. Sisa ini contoh-contoh yang lainnya ini di gambar ada. Nanti silakan bisa menjadi contoh pembelajaran bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, sini juga ada bentuk bebek. Bebek tadinya ada 6, kemudian 2 meninggalkan kandangnya, tinggal sisanya berapa di kandang 6. Oh, gitu. Ini gambar, tapi Bapak Ibu eksplorasikan menjadi soal bentuk cerita. Ini juga sama ya. Tuh. Oke, ini strategi dalam pasangan bilangan gitu ya. Ini ada eksplorasi awal. Bebas eksplorasi awal itu Bapak Ibu mau seperti apa? Contoh nanti tadi contohnya sudah saya sampaikan banyak sekali. Kemudian ini model pasangan bilangan. Nah, ini pasangan bilangan di materi bilangan sudah disampaikan. Ini gabungan 6 dikurangi 2, ini 2. 4, 6 dikurangi 4, 2. Seperti itu sebagian. Jadi kan ini gabungannya yang 6 itu, yang 4 itu adalah sebagian dari 6 itu sendiri. Dengan latihan-latihan tadi ayah berlatih, ayah bermain ini banyak sekali ya. Ini dengan pasangan bilangan silakan diisi, nanti harus ada yang satu udah diisi 4. Iya ya, siswa tinggal isi 2 gitu ya. Kira-kira 6 dikurangi 4 sisanya berapa? 2. Dicontohkan dengan gambarnya pastinya. Ini juga sama ya, menghitung
pengurangan dengan cara lompat itu ya, dengan eh, lompat. Kalau kalau dengan penjumlah itu melompatnya ke depan, kalau pengurang itu melompat ke belakang. Oke, ini yang selanjutnya, hubungan penjumlahan dan pengurangan ini kita harus sampaikan. Nah, ini 4 tambah 3 itu 7, bahwa itu penjumlahan. Kalau pengurangan 7 dikurangi 4 sama dengan ini. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan cerita gitu ya, hubungan penjumlahan dan pengurangan. Langkah pembelajaran strategi menyelesaikan soal cerita pengulangan. Nah, ini banyak sekali ya. Contoh ini dalam menyelesaikan Bapak Ibu guru membaca soal cerita di buku siswa peserta didik. Nah, mula-mula ada beberapa burung di pohon. Siswa beri 8 dengan gambar pasti ya. Ada apa burung yang terbang? Oh, ada 2 yang terbang. Berapa sisa burung sekarang? 6. Nah, jadi konsepnya setelah tahu 6, siswa harus diajarkan bahwa ada 8 burung, ranking 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 burung yang terisa di pohon. Ini kesimpulannya, harus diajarkan kesimpulannya. Strategi soal cerita ini terakhir sebenarnya, itu memberi tanda pada informasi pentingnya. Ya, harus memberi tanda pada informasi pentingnya dengan bold atau dengan warna supaya anak mengerti. Kemudian menggambar sketsa sesuai dengan informasi pentingnya, gambar. Menuliskan operasi hitung, melakukan operasi hitung, menuliskan kesimpulan. Tadi ada kesimpulannya, mengecek kembali hasilnya. Jadi anak-anak diajarkan silakan cek lagi udah benar atau soal cerita pengulangan ini banyak ya. Bisa dilihat di sini yang tadi burung ya. Sekian yang bisa disampaikan semuanya dan semoga bisa bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.